Selamat datang lagi di RC Video, kali ini bersama Reno Alexander dan kali ini kita nggak akan review helm, tapi kita akan mereview sebuah motor keluaran Honda, yaitu Honda CB650R Neo Sport Cafe. Nah, si motor ini memang dikeluarkan Honda kurang lebih di tahun 2019 kalau gua nggak salah inget ya. Jadi dia tuh menggantikan kakaknya yang CB650R juga, tapi bentuknya beda banget deh. Kalau ini kan bener-bener kayak retro, atau kita sebutnya dulu mungkin Cafe Racer, ataupun kita sebutnya Neo Sport Cafe yang sekarang. Jadi lu bisa melihat di lampu depannya ini headlampnya sudah berubah drastis. Dia juga, tapi dengan teknologinya Neo-nya itu ya, dia mengusung pakai LED juga lampunya, full LED kalau gua nggak salah ingat. Lalu yang pasti dia itu frame-nya menggunakan tipenya yang diamond. Kemudian dia 650 cc itu sudah pasti, dan yang pasti dia 4 cylinder inline. Kalau lu bingung 4 cylinder inline apa, lu bisa googling, jangan tanya ke gua, karena gua juga ya kita sama-sama penikmat aja lah ya, nggak perlu, gue nggak ngulik sampai sedalam itu. Yang penting gue tahu motor ini enak dikendarain, motor ini nyaman, motor ini kurang itu. Tapi sekali lagi semua yang ada di video ini adalah pendapat pribadi dari gue. Nah, dimensi motor ini sendiri tuh menurut gue sangat proporsional dengan tinggi badan gue yang 170 cm, lalu juga dengan bobot 74. Buat gue motor ini sangat proporsional. Gue naik motor ini juga nggak ngerasa ada beratnya meskipun bobotnya 200 kg ya. Tapi entah kenapa menurut gue terasa ringan, karena mungkin karena dua kakinya napak kali ya, jadi kerasa ringan. Dan kalau lihat dari panjangnya ini sekitar 212 cm, lalu juga dengan tingginya ini kurang lebih 107-an kalau nggak salah, dan lebarnya itu 70-an cm. Motor ini termasuk motor yang buat gue bisa dikatakan easy to handling lah, karena dengan bentuk seperti ini. Selain memang Honda juga ngeluarin semua motornya easy handling, mostly, jadi nggak semua ya, gue nggak bilang. Dan buat gue pribadi, gue rekomen motor ini sih kalau emang ada orang-orang di luar sana yang tertarik dengan motor 4 silinder, terus juga dengan bobotnya nggak terlalu berat, lalu juga untuk yang baru-baru belajar naik motor besar dengan cc 650. Buat gue pribadi, motor ini cocok banget. Lalu juga di motor ini sendiri kan gue juga pakai belum terlalu lama ya, sekitar kurang lebih sekitar 14 hari ya, atau katakan 2 minggu ya. Gue pakai motor ini nggak lama, tapi dalam 2-3 hari aja menurut gue pribadi gue sudah bisa nguasain motor ini cukup baik lah ya. Gue nggak bilang jago, cukup baik. Lalu kalau gue pernah ke pom bensin ngisi full tank, habisnya sekitar 100 ribuan kecil seinget gue. Mungkin karena gue nggak isi dari 00 banget, tapi yang pasti kapasitas tangkinya dia lumayan besar nih, 15 literan. Dan yang menurut gue menyenangkan adalah konsumsi bahan bakarnya dari si motor ini. Nggak terlalu boros, tapi buat gue masih make sense untuk sebuah ukuran moge. Gue tidak menghitung pasti, tapi kalau nggak salah kurang lebih 1:20-an, yang menurut gue masih terbilang cukup irit. Karena gue juga pernah nyobain motor yang lain dan buat gue cukup boros ya. Lalu yang menyenangkan dari motor ini adalah ketika lu nyalain motornya dan lu melihat speedometernya. Buat gue speedometernya futuristik banget. Lu di situ bisa ngelihat ada gear indicator, sebuah hal yang gue jarang lihat di motor-motor yang gue dulu pakai. Lu bisa tahu, jadi lu sekarang udah gear 1, 3, 5 dan segala macam, jadi lu nggak mungkin miss gear. Lalu juga ada jam, sebuah fitur kecil yang buat gue sangat dibutuhkan. Lalu juga ada tachometer, speedometer, dan segala macam, semua hal yang standar tapi cukup komplit untuk ukuran motor baru ini. Temperatur sudah pasti ada. Lalu juga ada konsumsi bahan bakar, ada tripnya juga. Dengan speedometer seperti ini yang cukup simple, buat gue sudah sangat lengkap. Nah, kalau di sisi kaki-kakinya kali ini bannya itu sudah diganti. Jadi pakai ban yang kayak dual purpose gitu ya dari merek Pirelli. Tapi aslinya bukan ini loh, aslinya ban on road.
Dan di ukuran yang depan itu menggunakan 120/70, sedangkan yang di belakang ini menggunakan 180/55. Nah kali ini kita akan bahas di bagian stangnya nih. Nah lu bisa lihat kan, gua duduknya nyaman dan kaki gua cukup napak nih sebelah kanan, kirinya pun hampir sama, cuma nyejit dikit aja. Tapi kali ini gua akan bahas di bagian cockpitnya ya, ataupun bagian stangnya. Dia butuh menggunakan fat bar. Jadi dia handlebarnya sudah menggunakan fat bar, tipe yang fat bar. Lalu juga seperti biasa di sisi sebelah kanan nih instrumennya hanya engine cut off, lalu juga ada starternya juga, electric starter. Sebelah kirinya ada high beam dan low beam, lalu juga ada hazardnya. Lalu juga yang menyebalkan adalah standarnya Honda, kenapa sih dia klaksonnya di atas dan lampu sennya di bawah? Kenapa nggak stay seperti dulu aja yang lampu sen di atas, klakson di bawah? Lalu di bagian sini ada juga untuk tractionnya, traction control, jadi dia matiin traction control. Oh berarti dia ada teknologi traction control ya? Gue baru tahu. Dia ada. Lalu itu aja sih. Traction control. Repotin aja lu. Lu bisa googling. Traction control itu gue tahu sih, tapi gimana cara jelasin secara simpelnya ya? Kalau traksi itu kan kalian tahu tuh, gesekan atau lu suka ngerepotin gue deh. Mending lu googling aja gimana ya. Ada di sini tapi nggak bisa keluar karena gue jarang mempelajari hal itu. Cuman yang pasti anti slip lah kalau traction control itu, supaya ketika jalanan lagi basah atau ketika lu buang gas kekencengan ataupun lu lagi nikung-nikung segala macam, dia nggak slip gitu bannya. Fungsinya itu traction control, menjaga traksi lah supaya tidak kehilangan traksi. Itulah paling simpelnya. Lu jangan nanya lagi lu, repot deh. Lalu si motornya sendiri tuh dia menggunakan shocknya itu Showa di bagian depan dan sudah upside down. Dia diameternya 41 mm di bagian depan, jadi tampak kokoh ya. Lu bisa ngeliat sendiri di gambar ini ketika gue pakai pun tampaknya tuh rigid banget. Dan ketika memang dipakai ya, pas dipakai langsungnya itu, ketika lu pakai untuk jalanan yang sedikit bumpy ataupun ketika lu banyak jalan yang menikung, entah kenapa gue merasa pakai motor ini pede banget. Dia stiff aja si handling ini, terutama di bagian depan. Kalau bagian belakang sih buat gue oke juga dengan monoshock ini. Ketika lu pakai juga dia stabil, untuk nikung-nikung gak ada masalah. Mungkin gue belum terbiasa aja menggunakan ban yang 2x seperti ini. Kalau ban yang on road seharusnya lebih menyenangkan lagi. Nah kalau dari sisi pengeremannya sendiri, si motor ini tuh depannya menggunakan double disc brake dengan 4 piston, dan di belakangnya juga dengan single piston, tapi single discnya. Lalu di motornya sendiri juga menggunakan teknologi, ada nih tambahan teknologi ABS, anti lock braking system, supaya ketika kalian rem mendadak itu nggak langsung kunci ban depannya. Ini sangat berguna terutama ketika lagi cuaca hujan atau ban lagi jalanan basah ataupun jalan jelek. Jadi begitu kalian rem tuh nggak langsung skip gitu, langsung kunci, tapi ada dikit tet. Lalu juga dia ada sistem ESS-nya, emergency stop signal, yang ketika lu ngerem mendadak ataupun ngerem dalam waktu cepat, lampunya dia akan nyala, lampu hazardnya akan nyala. Gitu. Jadi membantu sekali dalam ketika kalian riding dalam kota ataupun touring untuk nge-stop pengendara belakang kalian. Lalu yang terakhir ini buat gue paling penting sih dari sebuah motor, yaitu riding position. Gue kan kebanyakan menggunakan motor sport ya, untuk sehari-hari ataupun touring zaman dulu. Nah ketika gue pakai motor ini, entah kenapa gue merasa kayak, wah ini loh, rasa jadi bapak-bapak. Lu nggak perlu merasakan sakit pinggang, lu nggak perlu merasakan bokok-bokok ada bahu pegel. Di riding position kali itu kalau nggak salah dia menggunakan kayak triangle itu, jadi semua sejajar, enak. Tapi kalau lebih enak lagi, sepertinya lu perlu naikin racer, lu pakai racer lah supaya lebih naik sedikit. Sepertinya akan lebih menyenangkan. Tapi pasti lu nggak merasa capek dengan motor ini. Joknya pun tipis, dalam arti lebarnya ya, lebar kecil, jadi lu memungkinkan untuk nampak sempurna. Lalu yang pasti kalau lu bonceng ya, gua pernah bonceng ya, buat gua kasihan yang belakang karena dia nggak punya penahannya atau tiba-tiba loss gitu aja. Sedangkan enaknya sih kalau gua ada sedikit kehilangan sedikit ini. Meskipun ada pegangan di behel sininya nih, ada pegangan. Tuh. Dan yang paling terakhir adalah impresi gua ketika gua menaiki motor ini. Buat gue ini perfect sih buat harian. Buat touring gue belum pernah coba jauh, tapi seharusnya menyenangkan juga.
Tapi yang pasti ketika gue pakai ini dari rumah ke kantor, ini sangat mumpuni. Lu bisa ngerasain yang namanya riding dengan santai, lu bisa ngerasain yang namanya riding dengan top speed, dengan high speed. Tapi yang pasti yang dijual dari motor ini bukan torsi sih, torsinya buat gue biasa aja. Yang dijual di motornya adalah handling, lalu juga high RPM buat gue lebih menyenangkan di motor ini. Gue komparasinya memang sama sport sih, torsinya lebih besar di sport, itu menurut gue. Lalu untuk secara handling, berhubung jalanan dari rumah gue ke kantor juga bayangan lurus-lurus aja, jadi gue butuh mencari jalur-jalur lain yang ada belok-beloknya, dan gue merasakan itu sangat nyaman. Gue pernah kemarin dibawa di PAUD ketika mau ride, belok-belok lumayan menyenangkan, gak ada slide ataupun gak ada ragu di gue untuk miring-miring segala macam, semuanya enak banget. Lalu secara ergonomik juga gue menyenangkan juga di motor ini, no komplain sih. Paling kalau lu penasaran kita akan bahas modifannya ya, karena yang lu lihat di sini tuh semua udah hampir full modif sih. Ya, part-part standarnya tersimpan rapi di rumah. Dan kita bisa mulai dari yang pertama, knalpot. Knalpotnya udah menggunakan Akrapovic yang full system, karena dia setahu gue nggak ada yang jual cuma pipe-nya doang. Nggak ada yang jual sisa doang, dia memang belinya satu full semua, full system. Lalu dia juga menggunakan salah satu modifikasi yang buat gue penting banget. Penting kalau terjadi amit-amit, yaitu ini dia, engine guard. Lalu juga ada frame slider juga, buat gue itu sangat penting untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang tidak kalah pentingnya juga ada tank grip. Meskipun ini cuma stiker doang, bergejel doang, tapi buat gue ini sangat membantu stabilitas lu ketika mengendarai motor, terutama ketika lagi ngerem ataupun ketika lagi nikung, jadi nggak selip, nggak licin gitu loh di sini. Lalu dia sistem pengeremannya juga sudah di-upgrade, dia menggunakan pas remnya Brembo kotak-kotak, meskipun kaliper yang ganti masih pakai yang di sini juga. Cuma dia sudah dibantu dengan selang rem juga diganti pakai Merkel. Tabung minyak remnya pun juga menggunakan Brembo. Lalu untuk di sisi koplingnya, handle mobilnya sudah diganti Amos 1 supaya lebih ringan. Yang menurut gua seharusnya aslinya cukup ringan sih sebelah itu. Apalagi ban tadi seperti kita bilang, bannya sudah diganti menjadi pakai Pirelli Scorpion yang STR. Ini yang dual purpose tapi kebanyakan di on roadnya, 70% on road lah, 30%-nya off road. Lalu untuk membantu ketika lagi touring nih, ini juga ada tank ring dari SW Motec. Tank ringnya ini tinggal dipasangnya si tank pack aja, langsung tinggal diceklek. Jadi lu bisa punya ada tank pack di sini, cukup membantu ketika lu mau ngeliat handphone atau ketika lu mau ngambil dompet atau ada barang-barang yang raincoat yang kecil-kecil yang harus diambil cepat, itu sangat membantu. Kemudian di belakangnya juga ada rel tiny-nya untuk menggantikan spakbornya yang cukup besar. Gua nggak tahu sih spakbor ini tadinya merek apa, tapi ini cukup keren loh. Oh, mereknya Rizoma, ternyata Manzan bagus. Wow. Lalu juga selampu sennya diganti dengan CRC Racing, tidak terlalu berfungsi signifikan, hanya menggantikan sen yang morinya aja kan cukup. Masih bisa lebih imut aja. Itu aja sih modifannya, tidak banyak, tapi buat gue modifannya di bagian-bagian yang esensial yang memang kepake banget untuk fungsional. Kalau ada lagi yang bisa diganti dari motor ini, gue rasa kalau mau ada duit banyak gitu ya, kayaknya enak sih ganti. Meskipun shock yang asli pun sudah mumpuni, tapi kalau lu punya duit lebih, lu bisa ganti yang lebih baik. Tidak. Oh, ada kelemahan nih, hand grip. Hand grip ini sudah pakai Ariete. Yes, ini menggunakan Ariete karena yang hand grip aslinya ya seperti hand grip motor pada umumnya ya standar sih. Hal yang ini lebih soft gripnya aja, pas untuk kayak lebih nyaman, nggak bikin tangan kesemutan dan menahan. Ada redaman lebih baik aja. Itu aja sih yang bisa gua bilang dari sebuah motor Honda CB650R Sport yang cafe ini. Mudah-mudahan menjadi awal yang baik buat kita review motor. Ini baru satu episode dan akan ada banyak episode lagi tentang motor. Terima kasih sudah menonton. Gua Alexander, sampai berjumpa di episode berikutnya. Asik motor. Brings you safety.